Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Bersihkan diri, jernihkan hati, dekatkan diri pada Ilahi. Saya Ajrun Karim selaku General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa Ramadan tahun ini membawa kebaikan, keberkahan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimah, pemirsa Bangka Pos dan sahabat PLN yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan, dan inilah waktu emas bagi kaum muslimin untuk memaksimalkan ibadah semaksimal mungkin. Ya, apalagi di 10 terakhir ini satu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak didapatkan oleh umat-umat yang lain. Adanya Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan taufik dan menjadi bagian dari orang-orang yang diterima ibadahnya pada malam tersebut. Dan tentunya menjadi penting bagi kita untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dahulu beliau memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir ini. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Ya, Aisyah menceritakan ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Bila sudah masuk 10 Ramadan terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarah. Beliau kencangkan ikat sarungnya. Ada 2 makna terkait dengan istilah ini. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah. Ya, makna mengencangkan ikat pinggang, ikat sarung di sini adalah bersungguh-sungguh untuk beribadah, sebagaimana dalam riwayat yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir yang tidak beliau lakukan di malam-malam yang lainnya. Adapun makna yang kedua dari syadda mi'zarah adalah i'tazalan nisa. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istrinya, yakni tidak berhubungan badan dengan istrinya, dan ini diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik, tawa firasyahu wa'tazalan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lipat kasurnya, yakni beliau tidak tidur, wa'tazalan nisa, dan beliau tidak lagi berhubungan dengan istrinya. Ini sikap yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesungguhan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 terakhir. Kemudian beliau wa ahya lailah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam. Ada 2 makna menghidupkan di sini. Bisa jadi maknanya adalah menghidupkan seluruh malam, di mana pada malam-malam sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang mengisinya ada dengan istirahat, ada tidur, kemudian ada salat. Namun di 10 terakhir ahya lailah, beliau semalaman tidak tidur tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna yang kedua adalah beliau menghidupkan sebagian besar malamnya. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berupaya bagaimana menghidupkan 10 terakhir ini, ya, pada waktu malamnya adalah dengan banyak beribadah kepada Allah. Kalaupun belum bisa semalaman, setidaknya ada pada bagian malam tersebut kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Aisyah menceritakan wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membangunkan keluarganya. Maksudnya adalah agar juga mengajak keluarganya beribadah kepada Allah, meraih keutamaan dari Lailatul Qadar. Ya, ini juga menjadi tugas bagi kita selaku kepala rumah tangga, ya, agar mengingatkan keluarga kita, termasuk juga kepada saudara-saudara kita, agar menggunakan momen terakhir ini untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir ini juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau beriktikaf di 10 terakhir ini hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau lakukan sebagai bentuk beribadah yang maksimal, menghidupkan malam juga dengan beribadah, di antaranya adalah beliau melakukan iktikaf di masjid. Tentunya maksud dari beriktikaf tidak lain adalah agar qata'an li ashghali, beliau bisa fokus untuk beribadah kepada Allah, tidak disibukkan lagi dengan hal-hal yang lain. Tadi disebutkan bahwa beliau sampai tidak lagi berhubungan dengan istrinya, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhalliyan li munajati rabbih wa dzikrihi wa du'aihi, dan fokus kemudian beribadah kepada Allah, bermunajat, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi teladan bagi kita bagaimana cara menghidupkan 10 malam terakhir ini. Dan bagi mereka yang dimudahkan untuk beriktikaf di masjid, ingatlah maksud dari iktikaf itu adalah qat'ul ala'iqi bainal khala'iq, memutus hubungan antara makhluk dengan makhluk, littisali bi khidmatil khaliq, agar kemudian dia membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan iktikaf Anda kemudian banyak berkomunikasi, bercengkerama, berbicara dengan manusia, tapi jadikan malam-malam iktikaf atau hari-hari iktikaf Anda adalah banyak berkomunikasi, beribadah kepada Allah, baik dengan salatnya, baca Al-Qur'annya maupun dengan doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak halangi kita dari mendapatkan keutamaan malam-malam yang utama ini. Hada wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.